Kisah pada dulu kala di sebuah desa yang asri, hiduplah sepasang orang tua dan seorang anak perempuannya. Anak perempuan itu bernama Bawang Putih. Meskipun dia tidak memiliki paras yang cantik, namun Bawang Putih memiliki hati dan sikap yang sangat baik. Bawang Putih lahir dari keluarga yang bahagia. Ayahnya adalah seorang konglomerat yang kaya raya. Namun, suatu hari ibu Bawang Putih sakit keras dan akhirnya meninggal dunia. Bawang Putih pun sangat berduka, begitu pula dengan ayahnya. Ayah, kenapa ibu meninggalkan kita begitu cepat? Ini memang sudah takdirnya, Nak. Kamu harus tabah ya. Tapi kenapa sangat cepat, ayah? Aku dengan siapa sekarang kalau tidak ada ibu? Sudahlah anakku, yang sudah biarkan sudah. Kamu masih mempunyai ayah yang akan selalu menjaga kamu. Di desa asli itu pula tinggallah seorang janda dengan anak gadisnya bernama Bawang Merah. Sejak ibu Bawang Putih meninggal dunia, ibu Bawang Merah pun sering berkunjung ke rumah Bawang Putih. Dia sering membawakan makanan ringan, membantu Bawang Putih membereskan rumahnya, bahkan sesekali ia datang hanya untuk menemani Bawang Putih dan ayahnya mengobrol. Bawang putih, ini ada sedikit makanan ibu bawakan untuk kamu dan ayahmu ya. Ya ampun, maaf merepotkan ibu. Makasih ya ibu. Iya, sama-sama. Jangan sungkan sama ibu kalau butuh bantuan ya. Oh iya, terima kasih ya. Salam untuk Bawang Merah. Oh mas, tidak perlu sungkan. Iya mas, nanti saya sampaikan salamnya untuk bawang merah. Karena merasa Bawang Putih butuh peran seorang ibu, sang ayah pun berpikir bahwa mungkin lebih baik jika ia menikah saja dengan ibu Bawang Merah. Dengan berbagai pertimbangan mendapatkan persetujuan dari Bawang Putih, sang ayah pun menikah dengan ibu Bawang Merah. Bawang Putih, sepertinya kamu butuh peran seorang ibu. Ayah khawatir jika ayah sudah tiada nanti, siapa yang akan merawat kamu? Jika ayah menikah dengan ibu Bawang Merah, apakah kamu setuju? Baiklah ayah, aku menerima keputusan ayah. Aku hanya tinggal mematuhinya saja. Lagi pula ibu Bawang Merah baik kepadaku ayah. Baiklah, bila engkau menyetujuinya. Ayah akan memperlihatkan maksud ayah kepada ibu Bawang Merah. Begitu menerima persetujuan dari sang anak, ayah Bawang Putih pun mendatangi ibu Bawang Merah dan menyatakan maksud untuk melamarnya. Akhirnya, mereka pun menikah. Ibu Bawang Merah dan sang anak tinggal satu atap dengan Bawang Putih dan sang ayah. Di awal pernikahan tersebut, ibu Bawang Merah tampak selalu baik hati kepada Bawang Putih. Semua pun terlihat baik-baik saja. Hingga pada suatu hari, sang ayah harus berpergian keluar kota dan pergi meninggalkan rumah selama beberapa hari. Kehidupan Bawang Putih pun sontak berubah, seolah bertolak belakang dengan sifat ketika sang ayah ada di rumah. Ibu tiri dan Bawang Merah selalu bersikap pilih kasih dan lebih menyayangi Bawang Merah. Hei bawang putih, kerjamu jangan cuma bermalas-malasan sana bersih-bersih dan beres-beres rumah. Baik ibu, aku akan melakukannya. Putih, jangan lupa juga kau mesti mencucikan bajuku. Baiklah kak, aku akan melakukannya. Pada suatu hari, sang ayah pun mengalami sakit keras hingga akhirnya meninggal dunia. Bawang Putih pun menjadi seorang yatim piatu semenjak sang ayah sudah tiada. Sang ibu tiri dan Bawang Merah semakin bertindak keterlaluan terhadap Bawang Putih. Hei bawang putih, kamu setiap hari harus bangun pagi-pagi, jangan lupa untuk menyiapkan makanan, beres-beres rumah, dan lain-lain. Paham kan? Ya ibu, saya paham. Saya akan melakukannya. Meskipun selalu diperlakukan seenaknya, Bawang Putih tak pernah membenci ibu dan saudara tirinya. Dia selalu bersikap baik dan mematuhi segala perintah mereka. Hingga suatu hari, Bawang Putih menghadapi masalah besar karena menghanyutkan salah satu baju milik ibunya yang sedang mencuci pakaian di pinggir sungai. Bawang Putih pun menyusuri setiap sisi sungai untuk menemukan keberadaan baju ibu tirinya itu. Ia sangat takut jika ia tidak menemukannya, ibu tirinya pasti akan sangat marah.
Namun, bawang putih tidak berhasil menemukan baju sang ibu. Dengan putus asa, ia pun kembali ke rumah dan menceritakan kejadian tersebut kepada ibunya. Bu, maafkan Putih, karena baju ibu hanya terbawa arus ketika Putih sedang mencucinya di sungai. Apa? Dasar ceroboh, ibu tidak mau tahu. Pokoknya kamu harus mencari baju itu dan jangan berani pulang ke rumah kalau kamu belum menemukannya. Dengan bersedih, bawang putih pun terpaksa menuruti perintah ibu tirinya. Dia kembali menyusuri sungai tempat ia mencuci tadi. Matahari pun mulai meninggi. Namun, bawang putih tak kunjung menemukan baju milik sang ibu. Dia pun memasang matanya dengan teliti. Diperiksanya setiap liuran akar pohon yang menjorok ke sungai dan berharap menemukan baju sang ibu yang tersangkut di sana. Namun, pencarian bawang putih tersebut pun belum berhasil. Setelah matahari mulai terbenam, ia melihat seorang ibu yang hendak pergi ke pasar. Permisi, Bibi, apakah Bibi melihat baju warna merah yang hanyut lewat sini? Baju ibu saya terbawa arus. Oh, baju yang berwarna merah ya, Nak? Iya, Nak. Tadi Bibi ada lihat. Coba kamu telusuri sungai ini hingga menemukan sebuah gubuk. Di sana ada seorang nenek. Pasti baju yang kamu cari sudah sampai di ujung sungai. Baiklah, Bi, saya akan ke sana. Terima kasih, Bi. Hingga akhirnya, ia melihat cahaya lampu yang berasal dari sebuah gubuk di dekat tepian ujung sungai. Bawang putih pun segera menghampiri gubuk itu. Permisi, Nek. Nak, siapa kamu? Saya bawang putih, Nek. Saya datang kemari ingin menanyakan apakah Nenek ada melihat baju ibu saya? Baju berwarna merah ya, Nak? Ya, tadi nenek melihat baju itu tersangkut di depan rumah. Sayang, padahal aku sangat menyukai baju itu. Tapi baiklah, aku akan mengembalikannya kepadamu dengan syarat kamu harus menemaniku di sini selama beberapa hari. Baiklah, Nek. Saya akan menemani Nenek dan tinggal di sini selama beberapa hari. Akhirnya, bawang putih pun tinggal bersama dengan nenek itu selama seminggu lamanya. Setiap hari, bawang putih selalu membantu berbagai pekerjaan rumah nenek. Tentu saja, si nenek merasa sangat senang hingga akhirnya sudah genap seminggu dan sang nenek pun memanggil bawang putih. Nak, ini sudah genap seminggu kamu tinggal di sini. Aku merasa sangat senang karena kamu sangat baik hati dan berbakti kepada orang tua. Untuk itu, sesuai janjiku, kau boleh membawa kembali baju ini pulang ke rumah. Dan satu lagi, kamu juga boleh memilih salah satu dari labu kuning ini sebagai hadiah. Tidak usah repot-repot, Nek. Ayolah, bawang putih, tidak apa-apa. Ya sudah, Nek. Putih memilih yang kecil saja. Mengapa kamu memilih buah yang kecil, Nak? Tidak apa-apa, Nek. Saya takut tidak kuat jika harus membawa yang besar. Bawang putih pun pulang ke rumah sambil membawa baju dan buah labu kuning. Sesampainya di rumah, bawang putih langsung menyerahkan baju merah milik ibu tirinya. Ibu, maaf, saya baru kembali. Saya baru berhasil menemukan baju ibu. Ini bajunya. Putih, apa itu yang kamu bawa? Iya, apa itu? Ini buah labu, Bu. Tadi aku diberikan oleh nenek yang menemukan baju ibu. Sini, berikan labunya. Merah, jangan. Putih, kamu dapat dari mana labu berisi emas nih? Aku mendapatkannya dari... Putih, jawab. Ketika aku mencari baju ibu yang hanyut, hari sudah mulai gelap. Aku harus menginap di sebuah rumah milik nenek di pinggir sungai. Aku pun diminta nenek itu untuk menemaninya selama seminggu. Setelah genap seminggu, dan saat aku ingin pulang, aku diberi hadiah ini. Bawang merah, kamu harus melakukan apa yang dilakukan oleh anak sialan itu. Kalau begitu, besok pagi kamu harus pergi ke sungai. Baiklah, Ibu. Keesokan harinya, bawang merah pun menghanyutkan baju di sungai. Hingga akhirnya, ia tiba di gubuk nenek yang diceritakan oleh bawang putih. Permisi, Nek. Apa Nenek melihat baju warna merah? Nenek tahu, tapi kamu harus menginap di sini selama seminggu kalau ingin nenek mengembalikannya. Baiklah, Nek. Akan ku temani nenek selama seminggu. Selama seminggu, bawang merah menginap di rumah sang nenek hanya dengan bermalas-malasan.
Jikalaupun ada yang ia kerjakan, pasti berujung dengan hasil yang tidak bagus karena dikerjakan secara asal-asalan. Akhirnya, setelah seling minggu lamanya, sang nenek membolehkan bawang merah pulang. Nak, sekarang kamu sudah boleh pulang. Bukankah seharusnya nenek memberiku labu sebagai hadiah karena menemanimu? Ya sudah, silakan kamu memilih salah satu dari labu ini. Sampainya di rumah, bawang merah segera menemui ibunya dan dengan gembira memperlihatkan labu yang dibawanya. Karena takut bawang putih meminta bagian, mereka menyuruh bawang putih untuk pergi ke sungai selagi mereka membuka labu tersebut. Putih, sana pergi ke sungai, cuci baju-baju yang kotor. Baiklah, Ibu. Setelah bawang putih pergi, mereka pun membelah buah labu tersebut. Namun, ternyata buah labu tersebut tidak menyimpan emas, namun puluhan ular berbisa. Binatang tersebut pun langsung menyerang bawang merah dan ibunya hingga akhirnya keduanya tewas.